Saudara, masih bersama saya Safina Agnesia dalam Kompas News Tenggara. Keluarga ABK disandra yang memilih tetap tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur hingga kini hanya bisa menunggu kabar terbaru mengenai 4 ABK yang kini sedang jatuh sakit. Mereka pun berharap pemerintah secepatnya menyelesaikan drama penyanderaan yang sudah berjalan lebih dari 2 bulan. Semenjak keberangkatan para istri dan keluarga ABK yang disandra ke Jakarta, keluarga ABK lainnya tetap memilih tinggal di mes perusahaan yang terletak di Kelurahan Sungai Lais, Samarinda, Kalimantan Timur, sembari menunggu perkembangan kabar upaya pembebasan dari pemerintah. Salah satunya adalah Risna, kerabat tunggal yang tinggal di Samarinda dari keluarga ABK tersandra bernama Sofian yang sebelumnya disebut-sebut kini tengah sakit di tangan para penyandra dengan ketiga ABK lainnya. Pihak keluarga hanya bisa terus berdoa dan berharap agar para ABK yang menjadi tawanan terus dilindungi Sang Maha Kuasa agar terus diberikan kesehatan hingga nantinya dibebaskan dari tangan penyandra. Keluarga Sofian ABK disandra yang memilih tetap tinggal di mes perusahaan ini mengatakan belum mengetahui perkembangan kondisi para ABK yang ditawan secara berpisah tersebut. Hingga kini dirinya hanya memantau perkembangan informasi melalui media. Sebelumnya istri Sofian sempat datang ke Samarinda dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan untuk mengikuti perkembangan pembebasan. Namun tak bisa lama menunggu dan harus kembali pulang ke kampung lantaran nenek Sofian telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Risna menambahkan jika sebelum kembali ke Takalar, istri Sofian hanya bisa berharap agar sang suami lekas dipulangkan dari tangan penyandra. Dirinya pun mendoakan agar pemerintah bisa menemukan keputusan yang terbaik untuk membawa pulang ketujuh ABK lainnya dengan selamat. Istrinya Sofian sedang pulang kampung. Sempat ke sini beberapa hari yang lalu sempat ke sini. Cuma karena neneknya Sofian meninggal, dia pulang ke kampung. Jadi neneknya Sofian meninggal, Bu? Ya, neneknya Sofian meninggal, jadi dia pulang ke kampung. Terus ada keluarga yang waktu di sana. Ya, itu aja kemarin sempat saya dengar di TV juga. Harapannya begitu aja pemerintah supaya cepat dibebaskan. Sementara itu sejak posko mes perusahaan ditinggal oleh para istri ABK ke Jakarta, terpantau tidak ada aktivitas berarti di sana. Risna pun mengaku ketidakikutsertaan dirinya berangkat ke Jakarta lantaran harus menjaga anak-anak yang sedang ditinggal pergi para istri ABK lainnya. Para istri ABK bahkan menekan pemerintah tak akan pulang ke Samarinda jika ketujuh ABK TB Charles yang disandra Abu Sayyaf belum dibebaskan. Arditya Abdul Aziz, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Dan saudara, semenjak penyanderaan 7 ABK TB Charles oleh Abu Sayyaf, ada kisah pilu dari anak-anak ABK yang masih disandra di Filipina. Selain tertekan karena rindu sang ayah, mereka juga harus dirawat tetangganya lantaran ibu mereka harus berjuang mendesak pemerintah untuk membebaskan ayah mereka. Beginilah kondisi saat ini. Ramsi Robin Peter yang berusaha tegar mengajak adiknya bermain untuk melupakan sejenak kesedihannya saat sang ayah disandra oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Meski tak paham betul kondisi sang ayah, Ramsi hanya tahu bahwa sudah 2 bulan lebih tak bertemu dengan ayahnya. Bebannya kini bertambah saat sang ibu bernama Elona harus berjuang ke Jakarta untuk mendesak pemerintah agar mengambil langkah cepat untuk membebaskan suami dan ayah mereka. Ramsi bahkan mengungkapkan keinginannya agar terus mendukung ibu mereka yang kini tengah ke Jakarta untuk membantu ayah mereka dibebaskan dari tangan penyandra, berharap agar ayah mereka pulang dengan selamat. Lagi main sama kakak. Lagi main sama kakak. Ini kan mama sama apa nih, mama lagi di Jakarta. Nah, apa yang ada inginkan? Supaya bapak cepat pulang, supaya pulangnya selamat. Pulang selamat. Ini bapak, ini kan mama di Jakarta ya kan? Apa yang ada dirasakan sekarang? Sedih, bapak disandra. Terus? Itu aja. Sedih. Jadi ini kan ditinggal ke Jakarta, adik sama siapa di rumah? Sama kakak dan adik. Teman sama tetangga ya? Sementara itu, sejak ditinggal oleh ibu mereka ke Jakarta, anak-anak dari ABK tersandra ini dijaga oleh para tetangga secara bergiliran.
Delike Linogi, salah satu tetangga Elona, mengatakan jika anak-anak dari para ABK kini dijaga tetangga dan keluarga dari Elona. Kemarin sih sempat saya tanyakan, ada kabar dari mama, mama sempat nelpon, yang satunya minta oleh-oleh mainan. Berarti mereka tidak terlalu fokus dengan masalah ini ya, kan anak-anak. Ya mereka menikmatilah hari-harinya ini, walaupun tidak ada orang tuanya, tapi mereka bahagia. Soalnya di tetangga kiri kanannya ada teman sebaya dia, jadi mungkin dia merasa terhibur. Setidaknya walaupun mamanya nggak ada, orang-orang di sekitarnya bisa jadi pengganti orang tuanya, terlebih kebutuhan makannya atau semua pakaiannya tercukupi lah. Sudah 47 hari lamanya 7 anak buah kapal Takbut Charles menjadi sandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di perairan Filipina Selatan. Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pembebasan kru kapal tersebut. Bahkan diketahui kabar kondisi ketujuh ABK sedang dalam keadaan sakit. Penyanderaan kali ini menjadi yang terlama dibandingkan dengan 2 kasus penyanderaan sebelumnya, yakni ABK Takbut Brahma 12 disandra selama 37 hari. Sedangkan ABK Takbut Henry selama 26 hari. Aditya Abdul Aziz, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Di Kutai Kartanegara, tepatnya di kota Tenggarong, ada sebuah kerajinan yaitu kain tenun ulap doyo. Yang membuat kain tenun ini unik dan menarik adalah benaknya yang terbuat dari serat daun doyo. Secara turun-temurun, serat daun doyo terus digunakan karena seratnya yang kuat dan tahan lama. Mau tahu bagaimana proses pembuatannya? Simak informasi berikut ini untuk Anda. Salah satu warisan para suku Dayak Benua dari zaman dahulu kala adalah pakaian yang mereka buat dari serat kulit pohon. Tapi bukan sembarang pohon, tetapi hanya pohon doyo. Selain lentur, serat kulit batang pohon doyo bisa bertahan lama jika diolah dan diproses secara baik. Jika sudah menjadi lembaran besar menyerupai kain, maka warga Kutai Kartanegara menyebutnya ulap doyo atau kain doyo. Di kota Tenggarong, ada sebuah rumah industri yang memproduksi kain tenun ulap doyo. Tepatnya di rumah Ibu Hamidah di Jalan Mangkuraja, Gang 6, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Kain tenun ulap doyo masih diproduksi secara tradisional menggunakan alat gedokan. Dikarenakan jika menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM, serat doyo ini bisa putus. Sekarang kain ulap doyo banyak dimodifikasi menjadi baju, celana, atau rok, tas, serta selendang dan kopiah. Peminat kain tenun ulap doyo ini pun sudah terbilang banyak. Bahkan, kain tenun produksi Ibu Hamidah ini sudah menembus pasar internasional seperti Jerman, Belanda, dan Jepang. Seperti pengakuan para pengunjung yang datang, untuk membeli kain tenun ulap doyo ini, mereka mengaku puas akan kualitas kain ini. Kualitasnya ya sangat bagus, untuk harganya sesuai mungkin dengan standar dengan kualitasnya. Jadi ulap doyo ini kan bermacam-macam juga mungkin ya, yang kualitasnya bagus, bervariasi, harganya juga mahal gitu. Untuk yang agak ini mungkin harganya juga agak murah. Tidak hanya populer di luar negeri, tetapi kain tenun ulap doyo ini juga populer di Indonesia. Buktinya, Ibu Ani Yudhoyono, istri dari mantan orang nomor 1 di Indonesia, pernah mengundang langsung Ibu Hamidah untuk datang ke Istana Negara. Keluarga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini menyempatkan memakai kain tenun ulap doyo di beberapa acara dan tentunya telah dimodifikasi terlebih dahulu. Ibu Hamidah mengaku belajar menenun dari kecil dan sudah menjadi tradisi keluarga turun-temurun. Proses membuat satu kain ulap doyo memerlukan kesabaran yang ekstra karena banyak proses yang harus dilalui. Pada awalnya, saat di kampung halamannya di Kutai Barat, sebelum dimekarkan dari Kutai Kartanegara, sarung ulap doyo sangat susah dipasarkan. Setelah pindah ke kota Raja Tenggarong, Kutai Kartanegara, penjualan kain tenun ulap doyo pun mulai menuai hasil. Kalau ibu sudah dari turun-temurun, mulai dari nenek sampai mama, sampai kakak ini kan, sampai saya. Jadi saya dari kecil sudah menenun kan.
mulai dari masih zaman Pak Soeharto, zaman kakak itu juga memang sudah, Ulap Doyo ini memang sudah lama kan. Nah, sampai saya lagi kan Ibu Ibu Presiden, nah Ibu SBY, Ibu Ani kan, mereka juga senang mencintai Tenun Ulap Doyo itu karena kita pernah diundang beliau ke Jakarta kan. Nah, jadi minat orang Jakarta baik. Nah, buat Anda yang sedang berada di Kota Raja Tenggarong, tidak ada salahnya Anda membeli kain tenun Ulap Doyo ini. Bukan hanya sebagai cindera mata, Anda juga bisa memodifikasinya untuk dipakai sendiri. Arditya Abdul Aziz, Safina Agnesia, Kompas TV Tenggarong, Kalimantan Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas News Tenggarong episode hari ini. Saya Safina Agnesia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas. Berterima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.